A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan tatanan ilmu Jawa yang ke-6, pertemuan ke-6 ya, nggak kerasa. Alhamdulillah Mas Faiz masih memiliki waktu untuk mengajar ke kita semua, dan Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama-sama di siang hari ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini, kajian kita ini bermanfaat untuk menyadarkan, meniti ke dalam diri dan membuat akhlak dan perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke tahapan yang ke-6. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita pada siang hari ini. Mas Faiz, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mas Alhamdulillah Adi. sehat ya Mas Faiz ya. Sehat, Oke, sehat. tidak Ya. terasa ini udah serial ke-6. So, monggo silahkan Mas Faiz. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya, termasuk juga khususnya Mas Abu. Semoga semua sehat, semua segar, bugar. Apalagi ini musim hujan seperti ini ya. Ini Ya. hawanya enggak terlalu panas. Kalau agak sumuk mungkin sebentar lagi hujan ini. Karena memang Di ini Jogja juga hari-hari hujan terus ya Mas Faiz ya? hujan. Ya, hujan terus ini. Iya Hawanya benar. memang musimnya baru hujan. Ya memang asiknya kalau gerimis-gerimis siang-siang gini, apalagi minggu, nggih santai-santai saja kita. Makanya semoga kajian kita ini kita nikmati untuk santai-santai menemani minggu siang kita. Kalau hujan kan nggak bisa jalan-jalan keluar ini Bapak Ibu. Jadi ya sudahlah di rumah kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah sudah sampai 6 sesi. Saya itu seneng kalau bisa istiqomah belajar terus itu. Karena kalau dalam Islam itu istiqomah itu disebut khairum min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Hmm. Karena memang manfaatnya ilmu itu nomor satu dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu, ini kita 2 bulan kemarin sudah membahas tentang Ki Ageng Surya Mentaram. Kita lewati sebentar beliau, next time kita angkat lagi di isu-isu yang berbeda biar tidak bosan. Siang hari ini saya ingin mengangkat satu tema yang sering sekali diucapkan oleh para narasumber. Siang hari ini kita cek beneran ke referensi aslinya dalam Khazanah Pemikiran Jawa. Nah, Bapak Ibu pasti sering dengar kata-kata ini. Ya. Jadi ilmu itu kelakone kanthi laku. Nah, siang hari ini coba kita dalami maksudnya apa sih frasa ini. Jadi biar kita tahu pasnya apa yang dimaksud oleh kata-kata ini. Baik, bismillah ya Bapak Ibu kita mulai. Nah, kalimat ini kita temukan kalau dalam budaya Jawa adanya di Serat Wedotomo. Karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan. Atau Mangkunegara yang keempat. Ini gelarnya luar biasa di depan. KGPAA. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Ini memang era beliau ini Mangkunegara. Semoga Bapak Ibu sudah pernah main-main ke Puro Mangkunegaran, adanya di Solo. Ini karena memang Mangkunegara pecahannya dulu Kasunanan Solo yang zaman puncak-puncaknya era Mangkunegara yang keempat ini. Beliau yang bangun pabrik gula Colomadu kalau Bapak Ibu pernah Hmm. lihat. Ya, ya.
Beliau juga yang membangun stasiun balapan Solo. Nah, ini zaman beliau dibangunnya. Bahkan zaman beliau juga, selain beliau ini, di era beliau ini, beliau nulis sekitar 42 karya. Yang paling terkenal ya Wedotomo ini. Juga nulis komposisi gamelan yang terkenal sekali, judulnya Puspawarna atau Puspawarna. Komposisi gamelan ini masuk dalam piringan emas Voyager. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar pesawat ulang-alik keluar angkasa. Nah, satu ketika pesawat ini membawa khazanah-khazanah intelektual dari bumi, yang itu mungkin maunya kalau nanti ada UFO atau makhluk apa ingin mengakses peradaban bumi seperti apa, datanya ada di piringan hitam ini, terbuat dari emas. Boleh googling nanti Bapak Ibu ya, ini nanti menarik, itu ada piringan emas Voyager, ini diluncurkan tahun 77. Salah satu isinya ya komposisinya Mangkunegoro keempat ini yang judulnya Puspawarna. Jadi aneka bunga, arti terjemahannya. Jadi ini memang tokoh besar dalam sastra Jawa. Yang paling sering dibedah, paling masyhur memang serat Wedotomo ini. Serat itu artinya tulisan, Wedo itu artinya ajaran, Tomo itu artinya keutamaan atau kebaikan. Jadi ini yo aslinya boleh Bapak Ibu main nanti ke perpustakaan Rekso Pustoko di Solo, tapi terjemahannya juga sudah banyak, tafsirnya juga sudah banyak dari berbagai tokoh menafsir serat ini karena isinya luar biasa. Terdiri dari 100 pupuh, bentuknya tembang mocopat. Nah, ini saya harus minta maaf ini. Saya pingin nembang, tapi khawatirnya Bapak Ibu nanti malah bubar semua kalau dengar saya nembang. Ibu Sri aja nanti yang nembang, Iya, Mas, nanti di nanti terakhir. Ibu Sri saja yang nembang. Daripada nanti Bapak Ibu sudah liar-liar mau tidur, terus malah tidak bisa tidur sampai nanti malam kalau dengar saya nembang. Mending kita langsung masuk ke makna-makna dan tema-temanya saja. Jadi dari kita mulai ini saya hanya mengambil potongan bagian yang ilmu kelakone kanthi lagu. Jadi ini nanti suluknya orang yang menempuh ilmu. Oh, ini kan kita semua ini kan sebenarnya sedang menempuh jalan ilmu. Kalau idealnya orang Jawa itu nanti ada suluknya sendiri. Dan nanti lebih banyak memfokuskan pada perjalanan-perjalanan batinnya. Jadi ilmu kelakone kanthi laku itu, ilmu kita itu akan tuntas kalau dijalani dengan laku juga. Tidak sekedar menghafalkan teori atau memahami konsep. Nah, naskah serat Wedotomo ini ditulis oleh beliau sebenarnya sebagai pesan pada anak-anak cucu beliau. Jadi ini beliau memang sengaja tirakat ingin nulis yang ini nanti berguna untuk anak cucunya. Maka saya bawa siang hari ini mungkin penting bagi Bapak Ibu untuk menasehati putra-putranya. Jadi itu ada bagian paling awal, pupuh yang pertama itu. Ini kalau saya baca sebentar bahasa Jawanya, mingkar mingkuring angkoro, akarono karenan mardisiwi. Sinawung resmining kidung, sinuba sinukarto, mrih kerto pakartining ngelmu luhung, kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji. Jadi ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, untuk menghindarkan diri dari angkara murka, karena saya ingin mendidik putraku dalam bentuk indahnya syair, dihias agar tampak indah, agar menumbuhkan jiwa dan ilmu yang luhur yang berlaku di tanah Jawa. Ini mengapa serat ini ditulis, ya memang untuk pesan bagi anak-anak meskipun bentuknya tembang atau lagu, biar lebih masuk. Nah, kalimat terakhir itu yang saya tebeli, agomo ageming aji. Ini banyak sering dikutip orang bahwa
agama itu adalah pakaiannya orang-orang mulia. Jadi ini menarik. Jadi berarti apa? Orang itu kalau mau beragama, jiwanya harus jiwa yang mulia dulu. Oke. Jadi khawatirnya apa? Kalau jiwa kita masih kotor, memasukkan agama yang bersih, pastinya agama yang bersih itu dalam diri kita akan terkontaminasi jadi kotor. Maka ini unik. Biasanya kita ngerti kita itu agama untuk membersihkan diri. Hmm. Justru kalau di sini agama itu adalah atribut bisa dipakai orang yang jiwanya sudah bersih. Jadi agomo, ageming aji. Ya mungkin meskipun mungkin masih relevan hari ini kan kita sering juga melihat orang-orang itu yang agamanya dipakai sebagai jalan untuk sesuatu yang tidak bersih. Agama untuk menyakiti orang, agama untuk menjatuhkan orang lain, agama untuk menghina orang lain. Nah, ini karena jiwa yang masih kotor itu dimasuki agama yang bersih. Ya sesuatu yang kotor kalau campur dengan yang bersih, ya logikanya yang bersih ikut jadi kotor. Kalau gelas kita beracun, kita masuki susu, itu bukan racunnya jadi susu, tapi susunya jadi beracun. Jadi logikanya seperti itu. Maka pertama-tama mari membersihkan jiwa, membereskan jiwa, baru terus agomo, ageming aji. Sehingga orang Jawa itu untuk jalan menuju agama itu istilahnya ngaji. Ngaji itu tidak ada dalam bahasa Arab, adanya di Jawa. Ngaji itu proses menuju aji, proses menuju kemuliaan. Jadi makanya saya punya forum di Jogja, judulnya ngaji filsafat. Dalam rangka apa? Jadi gimana caranya filsafat itu membuat kita jadikan jalur untuk menuju kemuliaan. Jadi itu Beda dengan mengkaji gitu ya Mas Faiz ya? ya nanti diserap dalam bahasa Indonesia terus jadi kaji. Oke. Ya, jadi aslinya ya kata akarnya yang paling akar itu ya aji, artinya kemuliaan. Nah, menuju mulia itu ngaji. Nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi kaji, mengkaji. Baik, jadi ini urut-urutan pemahamannya. Jadi mengapa sih kok tidak pertama-tama beliau ini mbok sudah, wong ini beliau juga muslim kok, mbok anaknya langsung saja dimasuki nilai-nilai agama. Tapi enggak, menurut beliau nanti dulu, dibereskan dulu jiwanya, dibereskan dulu kondisi batinnya, sehingga nanti dia bisa menjalankan agama dengan penuh kemuliaan. Nah inilah makna agomo, ageming aji. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah tujuan dari ilmu, tujuan dari pendidikan kalau boleh. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti Ki Hajar Dewantoro. Kalau ini lebih dalam tujuannya pendidikan. Jadi pendidikan itu yang pertama, angulah lantiping ati. Jadi mempertajam perasaan. Yang kedua, bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Menyingkirkan hawa nafsu agar menjadi manusia yang berbudi luhur. Dan yang ketiga, tanmikani rasa. Tidak menjadi orang yang lemah budi dan tumpul perasaan. Jadi ini urutannya adalah menajamkan perasaan. Kalau perasaan ini sudah peka, sudah tajam, dia bisa mengekang hawa nafsu, budinya luhur, dan tidak tumpul. Jadi anak-anak kita itu mari kita latih jadi manusia yang peka rasanya. Mungkin kalau pakai bahasa ilmiah itu jadi manusia-manusia yang empatik. Jadi bukan manusia yang tumpul perasaannya. Yang egois hanya mikir kesuksesan, kesenangannya sendiri. Jadi perasaannya sebagai manusia harus hidup. Makanya istilahnya angulah lantiping ati. Jadi pendidikan itu tidak sekedar tujuan untuk sukses, tujuan untuk
nanti dapat pekerjaan apa, tapi dia harus jadi manusia yang manusia. Itu bahasanya lantiping ati. Kalau sudah begitu, dia bisa mengontrol dirinya dan tidak tumpul perasaannya. Nah, jadi ini pendidikan yang paling dasar yang kita tujukan untuk anak-anak kita. Jadi orang Jawa itu akrab dengan istilah lantip. Lantip itu kadang-kadang diterjemahkan pinter. Tapi lantip itu pinter tidak sekedar kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan mental, kecerdasan moral, itu lantip. Nah, kalau di Jawa itu ada istilah orang wis Jowo dan durung Jowo. Meskipun kelahiran Jawa, kadang-kadang kalau kelakuannya tidak beres, kalau masih mengikuti hawa nafsunya, masih egois, nah ini kadang disebut durung Jowo atau kadang dikenal wah gak Jowo wong iki. Nah, kejawaan itu diukur dari kepekaan batinnya, sisi kemanusiaannya. Jadi tidak dari ritual-ritualnya, tidak dari aspek-aspek mungkin wawasan kejawaan yang luas, tidak. Tapi dari batin yang cerdas atau lantiping ati. Jadi kalau ada orang Jawa kok cuek, ada tetangganya sengsara, dia diam saja. Itu orang menyebutnya, wah anjane gak Jowo wong iki. Gak Jowo itu maksudnya dia tidak manusia sejati dia, bukan orang. Nah, kesitulah nanti pendidikan diarahkan. Kalau dalam filosofi Jawa. Nah, untuk bisa ke sana, kita memang harus menempuh jalan ilmu. Itulah nanti masyhur sekali kalimat, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase kelawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Jadi ngelmu itu berarti menempuh jalan ilmu. Menempuh jalan ilmu itu tuntas kalau dibarengi laku. Nah, nanti kita jelaskan di belakang laku apa saja. Dan dimulai dengan kemauan. Kas itu niat, kemauan. Kemauan apa? Yaitu kemauan yang sangat kuat untuk mengendalikan budi dan mengalahkan angkara murka. Jadi kemurkaan diri dan pengendalian budi. Ini niatnya orang cari ilmu itu. Jadi untuk menguasai diri. Dan ini bisa jalan kalau menggunakan laku. Jadi ada semacam ritualnya yang harus dilakukan. Banyak nanti ini ritual batinnya karena memang arahnya untuk pengelolaan batin. Nah, inilah antara lain lakunya. Jadi Bapak Ibu tidak harus membayangkan lakunya. Wah nanti jangan-jangan disuruh puasa 40 hari, disuruh tidak ada yang rumit-rumit. Tapi lebih pada penataan hati. Jadi selama kita belajar, ayo menghidupkan laku ini. Jadi biar ilmu yang kita peroleh itu ilmu yang kalau dalam bahasa tasawuf itu yang memang jenisnya cahaya. Biar tidak kecampur dengan hal-hal yang gelap, yang rusak. Kalau kita misalnya sambil belajar kok sambil bohong, ya ini kan sama saja mengumpulkan antara cahaya dengan kegelapan. Sambil belajar dalam diri kita ada kedengkian pada orang lain. Ilmu yang masuk itu kan cahaya, tapi kedengkian dalam batin kita itu kegelapan. Jadi ini sama nyampur kayak susu sama racun tadi yang ketemu. Ini kalau dalam agama rahasia mengapa kita tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Mungkin kita hafal, mungkin kita paham yang kita pelajari. Tapi ilmunya ternyata tidak meningkatkan kualitas diri kita. Kita ya di situ-situ saja, muter bulet di situ saja. Tidak ada kualitas diri meningkat, tidak manfaat, tidak maslahat. Itu karena tidak barokah. Mengapa tidak barokah? Batin kita masih gelap, masih banyak kekotoran-kekotoran. Maka ngelmu iku ya kelakone kanthi laku. Harus ada lakunya. Inilah laku yang dimaksud antara lain. Yang pertama apa? Tandahwen pati openan. Jadi tidak iri dan dengki.
Nah, ini sengaja saya potong-potong, saya preteli dari naskah aslinya pupuh-pupuh itu. Nanti saya khawatirnya Bapak Ibu terus puyeng lihat bahasa Jawa semua, terus jejer-jejer banyak. Jadi saya potong-potong biar mudah. Jadi saya ambil maksud-maksudnya saja. Jadi yang pertama tidak iri, tidak dengki. Jadi iri itu ya tidak nyaman dengan kesuksesan, kesenangan, keberhasilan orang lain. Iri bisa berlanjut dengki. Dengki itu ingin kalau bisa dia, kalau bisa orang lain itu. Biasanya iri dan dengki itu lahir dari kebencian-kebencian. Jadi kalau masih banyak kebencian-kebencian dalam diri kita, dia akan jadi kekotoran dalam jiwa. Sehingga mungkin masuk banyak informasi keilmuan yang luar biasa, tapi tidak meresap, tidak mewarnai hidup kita. Mungkin Bapak Ibu dan Mas Abu ini kan rajin sekali di dialog positif itu. Kita dapat banyak gizi setiap malam yang luar biasa. Itu harusnya kalau kita bisa sambil laku tadi, mungkin kita bisa dapat banyak untuk mewarnai hidup kita sehingga lebih berkualitas. Nah, caranya apa? Yuk, diawali dari menyisihkan kebencian-kebencian. Biar tidak iri dan dengki. Tandahwen pati openan. Yang kedua, tidak berhati panas. Ngamuan, tersinggungan, sensitif. Kalau anak hari ini mungkin bahasanya baperan. Nah, Baper. Sering jadi ngaji tapi baper ya, Mas iya, Faiz. jadi ngajinya banyak tapi masih baperan. Kalau bahasa Jawanya panasten. Panasten itu ya kayak orang baper, jadi mudah tersinggung. Hatinya panasan. Nah, ini juga membuat orang sulit menemukan kebenaran yang sejati. Jadi, ya karena biasanya ilmu itu kan sifatnya ya menunjukkan ideal-ideal yang seringkali menyinggung kita. Nah, itu kalau orangnya baperan itu kita ngomong begini terus rasa wah ini nyinggung aku ini mesti wah ini padahal mungkin tidak. Jadi itu panasan itu ya ilmunya mesti tidak masuk itu kalau cara berpikirnya seperti itu. Oke, Oke. nanti mungkin ini kan isinya akhlak-akhlak. Mungkin Bapak Ibu, wah ini sejak awal tadi kok nyinggung aku terus ini jangan-jangan. Ya enggak, memang kita harus berusaha untuk jangan sampai ini ada dalam diri kita tanpa nasten. Jangan baper, jangan berhati panas. Kemudian tidak jahil, nora jahil. Jahil itu ya sukanya ganggu orang lain. Ganggu dalam konteks memang ganggu ya, memang ingin menyusahkan orang. Kan ada orang yang mentalnya seperti ini jahil. Ya kadang-kadang kita sih ganggu-ganggu dikit dalam rangka guyon saja sama sahabat ya enggak masalah wong itu demi menghangatkan pergaulan. Tapi kan ada orang itu yang memang ingin menyusahkan. Dasarnya benci itu kan ingin membuat orang lain susah. Hmm. Nah, itu namanya jahil. Jadi, kok enak dia sukses terus, tak kerjain itu jahil namanya. Kok enak dia menang terus, coba tak kerjain. Nah, coba tak ganggunya sinyalnya, tak ganggunya, tak hackernya. Itu kan jahil. Hmm. Jadi Hmm. menyusahkan orang. Kemudian tanjuruk ingkahardan. Jadi tidak nekat hanya ingin melampiaskan hawa nafsu saja. Jadi ingin senang saja. Tidak ngontrol dirinya. Jadi mungkin karena modalnya ada, karena kemampuannya ada, pokoknya yang dikejar kesenangannya saja terus. Nah, ini juga akan menghalangi kita dapat ilmu yang sejati. Kita tidak ngerti kapan harus berhenti, kapan harus ngerem. Jadi di antara jalannya suluk, jalannya laku dalam dunia ilmu itu ya kita harus bisa mengekang hawa nafsu kita. Jadi hal-hal duniawi kita jalankan sesuai kewajiban kebutuhan kita, tidak dengan berlebihan. Jadi tidak melampiaskan hawa nafsu. Tanjuruk ing kahardan. Kemudian amung eneng, amrih ening. Jadi lebih suka diam agar tenang. Makanya orang Jawa itu kesannya kalem-kalem, kesannya ya. Karena memang lebih suka eneng. Jadi lebih suka
tidak ribut, tidak rame. Nah, ini memang budayanya seperti itu, lebih suka ketenangan batin. Kemudian kalau berguru nanti, karena ini nasihatnya pada putranya, sarjono kang martapi. Carilah orang bijak yang jiwanya pertapa. Jiwa pertapa itu ya berarti orang yang sudah tidak tergoda lagi oleh dunia. Jadi sudah tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi. Orang-orang seperti ini biasanya ya mudahnya mereka ini lebih objektif terhadap kebenaran. Jadi orang jiwa pertapa itu enggak harus kemudian orangnya enggak kelihatan karena ada di gunung-gunung apa di enggak begitu. Jiwanya yang pertapa. Jadi jiwa pertapa itu jiwa yang enggak tergoda oleh dunia. Enggak mudah hanyut. Di jiwa pertapa itu jiwa yang nyaman, tenang, apapun godaan dan dia tidak terikat oleh apapun. Dan tidak takut oleh kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi akibat ilmunya. Ini jiwa pertapa. Kalau benar dia akan bilang benar. Kalau salah dia akan benar salah. Bilang salah. Ini orang yang berjiwa pertapa. Jadi sarjono kang martapi. Kemudian tidak menggunakan pengetahuannya semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan egois. Jadi ini suluk selanjutnya. Kawruhe kinaryo ngupoyo kasil lan melek. Tidak hanya untuk cari nafkah, untuk cari kepentingan. Makanya paradigma pendidikan kita hari ini semoga juga tidak hanya itu. Kita kan hari ini banyak gimana caranya keterampilan setelah nanti lulus bisa bekerja di mana. Itu penting, tapi jangan semata-mata hanya itu. Kalau pendidikan itu hanya merujuk ke sana, kita kehilangan yang lebih esensial, yang lebih penting. Karena hakikatnya pendidikan itu kan untuk membina diri, jadi menampilkan potensi-potensi kebaikan diri biar keluar. Kalau hanya sekedar menanamkan keterampilan untuk bekerja atau memenuhi kepentingan-kepentingan egois, nah itu berarti belum ketemu yang sejati. Makanya kata Mangkunegoro keempat ini yo kita harus mencari ilmu yang sejati dengan laku batin seperti beberapa ini tadi. Jadi tidak iri, tidak dengki, tidak panasan, tidak usil, ganggu orang, tidak terjerumus dalam hawa nafsu, kemudian tenang, kalem, mencari guru yang memang jiwanya pertapa dan tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat yang egois. Inilah bagian dari laku pencari ilmu. Nah, kemudian beliau menjelaskan ada triprakara. Triprakara itu 3 perkara yang harus kita hidupkan dalam diri kita saat kita mencari ilmu. Jadi kata Mangkunegoro, kita harus punya 3 karakter ini untuk sukses sampai terminal namanya ilmu sejati. Yang pertama rela, yang kedua menerima, yang ketiga ikhlas. Ini kalau dalam bahasa Jawa, lilo nerimo legowo. Ini lilo itu kalau dalam bahasa Indonesia rela. Rela itu berhubungan kalau kita kehilangan sesuatu kita tidak menyesal, itu orang rela. Jadi lilo lamun kelangan nora gegetun. Jadi khususnya hal-hal yang duniawi. Wah, gara-gara kajian kita ini saya terlambat ini nonton drama Koreanya misalnya. Oh, itu kan menyesal itu namanya. Telat ini. Nggak rela ya. Iya, nggak rela. Itu namanya nggak rela. Jadi rela itu ya pasti saja untuk laku ilmu ini ada pengorbanan-pengorbanan. Ada mungkin tenaga, mungkin waktu, mungkin biaya. Tidak masalah kalau itu demi ilmu. Jadi itu namanya rela. Yang kedua nerimo. Jadi nerimo itu terima lamun ketaman seserik saming dumadi. Kalau ini hubungannya dengan sesama. Jadi kadang-kadang kita menjalani laku ilmu itu mendapatkan perlakuan tidak enak dari orang lain.
Mungkin Bapak Ibu yang ikut kajian misalnya disindir-sindir temannya, "Alah wong sudah berumur saja kok ndak usah aneh-aneh, wis pokoknya tinggal menikmati hidup saja pakai belajar aneh-aneh," misalnya. Loh itu ya kita harus bisa nerima. Jadi, Hmm. yes memang orang itu begitu macam-macam persepsinya. Itu namanya nerimo. Nah, kalau kita baperan tadi, mesti terus hasilnya tawuran itu kalau dianu begitu. Wah, kita enggak terima. Jadi, yuk kita nerimo. Kenapa? Ini kita masih ada di proses yang jernih. Jadi khawatirnya nanti proses-proses yang sebelumnya tadi baperan, marah, gegeran, iri, itu mengotori yang di dalam ini loh. Kita sedang mengelola yang jernih ini saat ini. Jangan sampai terkotori. Jadi kalau kalau enggak esensial, substansial, ya monggo sajalah orang komentar. Tapi kalau kritik-kritik yang baik, membangun, ya oke. Kalau sekedar cemoohan-cemoohan, ya monggo saja, lewat saja. Jadi nerimo. Nah, yang ketiga ini ikhlas. Ikhlas itu legowo. Jadi yang ketiga ini berarti apapun kita pasrahkan pada Allah. Legowo nalongso serah ing batara. Pak, saya belajar sudah serius loh Pak, saya lakunya sudah saya ikuti, saya ndak iri, ndak panasan, ndak baper. Tapi kok dapatnya sedikit ya Pak, ndak paham-paham, sulit sekali pahamnya, ya ndak apa-apa. Kita pasrahkan pada Allah. Itu namanya ikhlas, legowo. Jadi, saya ikut dialog positif itu sudah berapa tahun ya, tapi rasanya kok nggak nambah banyak ini kehidupan Hmm. saya. Ah, itu saatnya legowo. Berarti ilmu itu seperti rezeki, berarti Allah memang memberikannya ya itu. Hmm. Di level itu. Jadi kalau kita sudah menjalani laku, sudah rilo, sudah nerimo, puncaknya terakhir saatnya legowo. Legowo itu berarti ya monggo sajalah hasilnya apapun kita terima. Jadi ini namanya Triprakara. Jadi ini nasihatnya Mangkunegara keempat, yuk para penempuh jalan ilmu harus rilo, nerimo, dan legowo. Selain tadi, jadi ini ilmunya, ini Triprakoronya. Nah, beliau juga menasihati begini, jangan lupa di sekeliling kita juga banyak orang-orang tidak berilmu. Ini saya tidak enak mau bilang orang-orang bodoh. Kalau di naskahnya diterjemahkan letterlek itu orang-orang bodoh. Tapi kita Hmm. sebut saja orang yang Hmm. ilmunya kurang. Nah, kita juga harus bijaksana menyikapinya. Karena kalau kita tidak hati-hati, orang ini bisa mengotori kita. Jadi membuat kita tercemar juga. Nah, cirinya orang ini ada 4, kata Mangkunegara. Yang pertama apa? Nggugu karsaning priyangga. Gugu karsaning priyangga. Jadi orang ini menuruti kemauannya sendiri, egois. Jadi benar salah itu harus versinya. Ini orang egois. Diajak berpikir luas tidak bisa. Jadi ditunjukkan, lo yang sampean ucapkan itu dari perspektif ini, ada perspektif yang berbeda. Ini orang ini tidak mau. Pokoknya perspektifku yang harus final, yang harus paling benar. Ini termasuk orang yang tidak berilmu. Gugu karsaning priyangga. Nah, ini kita kan sulit. Ini biasanya orang seperti ini itu logikanya pokoknya. Pokoknya ini yang benar. Pokoknya ini. Kalau ada orang kok diajak diskusi logikanya pokoknya, tidak usah dilanjutkan diskusinya. Pasti tidak produktif karena dia sudah pokoknya, tidak bisa diajak terbuka lagi. Berarti pandangan-pandangan kita apapun mesti mental. Jadi ya monggo saja kalau begitu, silahkan dengan perspektifnya sendiri-sendiri karena dia memang ingin menuruti kemauannya sendiri. Kemudian ciri kedua, nora nganggo peparah lamun angling. Kalau bicara tidak dipertimbangkan dulu. Jadi asal nyeplos saja, tidak dipertimbangkan ini sesuai dengan konteksnya apa enggak, cocok dengan situasinya apa enggak. Ini ciri kedua. Kita ketemu orang ini harus hati-hati juga. Lumuh engaran balilu. Kalau ditunjukkan kesalahannya, dia tidak mau. Sampean itu keliru, datanya tidak begitu, isinya tidak begitu. Tapi orang semacam ini biasanya tidak mau.
Wong saya ngertinya begini kok. Lumuh ing aran balilu. Ini karakter orang yang tidak berilmu. Dan yang keempat, maunya dipuji-puji. Hmm. Uger guru aleman. Jadi minta dipuji terus. Dikritik sedikit saja langsung panas tadi. Langsung marah-marah tadi karena merasa dirinya selalu benar. Jadi ini menarik Bapak Ibu, ada karakter yang unik ya. Orang itu semakin banyak ilmunya, biasanya semakin sadar dia banyak tidak ngerti banyak hal. Ini Hmm. nama lainnya merasa tidak berilmu. Tapi semakin sedikit ilmunya, biasanya orang itu lebih merasa, aku ini sebenarnya sudah tahu kok. Biasanya lebih banyak yang begitu. Jadi sehingga berhadapan dengan orang-orang yang wawasannya kurang ini, kita malah sering dianggap sebagai orang yang tidak tahu. Apalagi kita sendiri juga merasa memang wawasanku kurang. Jadi dalam pergaulan bertemu orang-orang seperti ini, kata Mangkunegoro, orang yang mulia gitu. Kata Mangkunegoro menghadapi orang yang seperti ini, nanging janmo ingkang wus waspaden semu sinamung ing samudana sesadon ing ngadu manis. Jadi manusia yang sudah waspada, sudah paham situasi semacam ini, ya aku ngerti kok. Ini orang ini memang ilmunya kurang, wawasannya kurang. Yang dilakukan apa? Ini menarik. Bukan mendebat, bukan menyalahkan, tapi sinamun ing samudono. Sinamun ing samudono itu disamarkan dengan wajah yang tetap manis. Jadi dengan tetap menghargai dia. Tunjukkan bahwa iyalah, aku hargai pendapatmu dengan kebenaran yang engkau yakini. Ini samudono. Jadi samudono itu tampakkan tetap keramahan, kemanisan wajahmu. Jadi, dan sasadon ing adu manis. Sudahlah, husnudzon saja. Nah, ini makanya banyak yang bilang, wah ketemu orang Jawa itu hati-hati loh. Kalau dia senyum-senyum di depan kita, itu bukan berarti dia setuju, cocok dengan kita. Karena memang ada rumus seperti ini. Jadi harus selalu ramah, selalu baik pada siapapun. Termasuk orang yang mungkin tadi gaya, tidak mau disalahkan, mau menangnya sendiri. Kita tahu betapa dia seperti itu, tapi sinamun ing samudono. Kita hargai dia dulu. Nanti mungkin kalau waktunya tepat kita bisa memberinya nasihat. Ini sebenarnya ini petunjuknya Al-Quran juga. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya wa idza khotobahumul jahilun qalu salama. Jadi ketika orang-orang bodoh itu berkata pada mereka, tetaplah kalian berkata-kata pada mereka dengan salama, dengan kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang indah. Jangan sampai keluar caci makinya. Jadi ini sebenarnya pelajaran bahwa jeleknya orang lain, kotornya orang lain, jangan sampai membuat kita ikut jelek, ikut kotor. Jadi kadang-kadang kan kita ini hidup tenang-tenang tiba-tiba dimaki-maki orang. Maki-maki ini kan dia seperti melemparkan kekotoran pada kita. Itu kalau kita bales dengan makian juga berarti semula itu kotornya orang lain sekarang nular ke kita. Kita juga ikut kotor. Makanya Mangkunegoro tadi menyarankan pada kita meskipun ketemu orang yang seperti itu tetaplah dengan kondisimu sebagai manusia yang menghargai, berwajah manis, selalu berprasangka baik. Jadi berarti apa? Dia tidak bisa mengkontaminasiku. Dia tidak bisa mempengaruhiku dengan kejelekan keburukannya. Aku tetap seperti kondisiku semula, yang tenang, mantap dalam jalanku mencari ilmu. Jadi inilah rumusnya ketika kita bertemu dengan orang yang kurang ilmu, yang kadang-kadang ngeyel, menyusahkan. Nanti menarik, ini saya ambilkan satu bait ini. Apa yang terjadi kalau
fenomenanya seperti tadi. Kita menanggapi dengan baik orang-orang yang tidak baik tadi. Kata Mangkunegara, si pengung nora nglegawa. Sang Sayarda denira cacariwis. Ngandar-andar angen ndukur kandhane nora kaprah. Saya elok alongka longkanganipun siwasis waskita ngalah. Ngalingi marang si pingging. Jadi kalau kita lakukan seperti ideal tadi, nanti fenomenanya akan seperti ini. Si dungu tadi, orang bodoh tadi, tidak menyadari bahwa bualannya semakin menjadi-jadi, semakin menjijikkan. Orang tidak ngerti bodoh itu, kalau kita bersikap seperti tadi kan dia semakin ngelantur. Bicaranya makin ngelantur, bicaranya makin tidak masuk akal, makin aneh dan tidak ada putusnya. Yang pandai waspada, kita yang ngerti ilmu ya waspada dan mengalah. Bahkan kita menutupi aibnya. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, kalau dalam budaya Jawa ada istilah sing waras ngalah. Jadi kita ini yang punya ilmu, yang ngerti mana baik, mana buruk, berhadapan dengan orang yang tidak ngerti, ya kita harus mau untuk ngalah. Karena kalau tidak, kita akan juga terkotori seperti tadi rumusnya. Jadi kita bisa pakai rumus, yuk sing waras ngalah. Kita tutupi aibnya sambil pelan-pelan, kalau bisa kita luruskan. Karena kalau kita tabrak langsung secara konfrontatif, ya pada akhirnya kita dan dia bergumul dalam level yang rendah. Ini petunjuk dari Mangkunegara saat kita bertemu menjalani laku ilmu, seandainya ketemu orang yang aneh-aneh, yang bisa mengkontaminasi kita, tetaplah dalam situasi kebaikan batin kita. Kok dia nyerang terus, ya sudah. Sing waras ngalah tadi, yang pandai dan selalu waspada dan ngalah. Ya silahkan saja sampai kamu ketemu, ketabrak sendiri, ketanggok sendiri, sakit sendiri karena kelakuanmu. Karena kamu tidak bisa diingatkan. Jadi arahnya ke situ. Jadi, seperti itulah cara berpikir ideal dalam budaya Jawa. Makanya Bapak Ibu kadang kan aneh, ini orang Jawa ini ya dimaki-maki, di apa-apa kok kelihatannya senyum saja. Nah, itu kalau lihat begitu berarti kita harus introspeksi. Waduh, jangan-jangan ada yang tidak beres ini dengan saya. Dia senyum saja itu jangan-jangan senyum untuk menutupi aibku ini. Jangan-jangan dia ngalah saja itu. Wah, itu berarti kita juga harus waspada. Jangan-jangan kita tidak di posisi orang yang bijaksana ini, jangan-jangan terbalik situasinya. Ternyata saya ada di posisi orang yang tidak berilmu tadi. Berarti saatnya introspeksi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini menarik. Di Wedotomo itu mengkritik anak-anak muda yang baru belajar agama tapi sok agamis. Nah, ini menarik ya, nanti boleh dibahas Bapak Ibu. Jadi beliau tidak senang orang-orang yang terlalu menekankan pada formalisme dalam beragama. Jadi, ya silahkanlah jalankan syariat, tapi tidak segitunya. Kata beliau menyindir ada anak muda yang ngaku-ngaku manulat nelat Nabi. Saben sebo mampir masjid. Maksudnya apa? Ngaku-ngaku ini sunnah dari Nabi dan tiap hari setiap waktu ke masjid, maksudnya ini arahnya nanti menganggap yang lain rendah semua. Jadi yang tidak kayak saya ini orang bodoh semua, orang tidak ngerti agama. Jadi manulat nelat Nabi, saben sebo mampir masjid. Ini dilanjutkan lagi untuk melanjutkan anak muda seperti ini. Anggung anggubel sarengat, saringane tanten werui. Anak muda seperti itu hanya berkutat pada syariat tapi tidak ngerti hakikat. Kalamun moco khutbah
lelagone dandang gendis, swara arum ngumandang cengkok palaran. Kalau berkhotbah itu pakai irama dandang gula, suaranya indah dengan cengkok palaran yang indah. Nah, dan berhenti di situ, gitu loh. Yang tidak disukai oleh Mangkunegoro itu anak-anak muda yang berhenti di formalisme beragamanya. Padahal kata Mangkunegoro, beragama di level syariat itu sebenarnya ya satitik bae wis cukup. Nelat kas ngepleki pekeh. Jadi sebenarnya secukupnya saja. Tidak perlu kita merasa seperti jadi ahli fikih. Ahli fikih itu kan yang biasanya menilai orang, biji orang. Wah, sampean sudah sesat ini. Sampean sudah keblinger ini. Sampean sudah salah jalan ini. Ini kita gayanya kayak ahli fikih. Hmm. Jalankanlah syariatmu secukupnya saja. Tidak usah ngaku-ngaku ahli fikih yang suka nuding orang sana, nuding orang sini. Iya sudah benar itu mengikuti sunnahnya Nabi setiap waktu ke masjid. Tapi jangan berhenti di situ. Ada hakikat. Jadi tidak hanya syariat. Syariatnya jalankan secukupnya. Selanjutnya diperdalam ke hakikat. Bukan terus malah madep berdiri seperti seorang ahli fikih. Jadi syariat itu baru setengah jalan, setengahnya yang lain nanti ada di hakikat, ada perjalanan batinnya. Nah, anak-anak muda ini berhenti di syariat, perjalanan lahir. Lupa perjalanan batinnya, akhirnya gayanya seperti ahli fikih. Ini yang dikritik oleh Mangkunegoro. Saya tidak tahu hari ini apa masih ada yang seperti itu. Ini zaman itu loh ya. Kalau masih ada berarti kita belum berkembang sejak zaman itu. Kayaknya Saya belum itu, berkembang sih Mas Faiz. iya. Jadi saya itu kalau diskusi sama mahasiswa itu sering ditanya begitu. Oh ini pikirannya Pak Hatta ini masih cocok ya dengan kita sekarang. Terus jawab saya, itu mungkin bukan pikirannya yang masih cocok. Kita saja yang belum berubah sejak dulu. Hmm. Jadi Hmm. rasanya begitu terus. Ini pikiran dari abad keberapa, abad 19, 20 kok masih relevan saja ya nasihat-nasihatnya. Jangan-jangan kitanya yang tidak berubah. Jadi ya Oke. termasuk nasihat seperti ini. Ini kok padahal Mangkunegoro itu lahirnya 1853, meninggal 1881. Lu itu kan masih abad 19. Kita sekarang abad 21. Kok rasanya masih relevan? Jangan-jangan kita masih belum berkembang. Anak-anak muda yang dikritik zaman itu mungkin sekarang masih banyak. Jadi anak-anak muda yang dalam beragama itu gayanya bukan seperti orang yang menjalankan agama, tapi gayanya seperti ahli agama, seperti ahli fikih. Nah, ini yang dikritisi oleh Mangkunegoro. Nah, ini ada kalimat yang jadi peribahasa dalam bahasa Jawa. Mengapa sih ada anak-anak muda yang gayanya seperti itu? Itu karena mereka durung pecus keselak becus. Nah, ini durung pecus keselak becus ini jadi peribahasa kalau dalam bahasa Jawa. Hmm. Jadi durung pecus keselak becus itu belum pinter, tapi sudah ingin macam-macam. Gayanya seperti jadi amaknani rapal koyo Sayyid seko Mesir, memaknai lafat seperti ulama dari Mesir. Padahal ya mungkin bacanya dari kitab terjemahan saja. Ya itu kan kritiknya seperti itu. Jadi belum ahli, tapi gayanya kayak orang yang sudah ahli, ingin macam-macam. Nah itu kalau dalam peribahasa Jawa, durung pecus, keselak becus. Nah, ini biasanya ditujukan pada orang yang kemampuannya belum ada, tapi keinginannya sudah banyak. Nah, itu durung becus, keselak becus. Baru saja latihan ngaji alif bata sudah membayangkan, wah besok saya mau hafal Quran, saya mau ikut MTQ juara satu, saya mau. Itu namanya durung becus, keselak becus. Jadi ini dikritik oleh Mangkunegoro, ya jangan begitu. Wong belum pandai saja gayanya kayak
ulama dari Mesir yang memaknai lafadz sendiri. Wong yo untuk membaca Arab saja butuh terjemahan. Ah, itu kritiknya Mangkunegara. Nah, kemudian beliau mengkritik lagi, elok Jawane den emohi peksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah. Jadi aneh sekali. Budaya Jawanya dia anti. Jadi Jawanya dan emohi. Tidak suka dia dengan kejawaannya sendiri. Padahal dia orang Jawa. Peksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah. Tetapi memaksa diri untuk menggali pengetahuan di Mekah. Jadi maksudnya apa? Jati dirinya sendiri, kejawaannya sendiri, dia belum ngerti dan tidak mau. Tapi memaksakan diri dengan wawasan-wawasan dari luar. Ya kalau dalam agama ngambilnya ke Mekah misalnya. Ini bagi Mangkunegara kurang pas. Karena jati diri itu penting. Kita kalau tidak kenal jati diri kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak. Jadi ya mudahnya misalnya diskusi siang ini kita kan paham posisi kita, jati diri kita masing-masing. Saya yang ngomong selaku narasumber, Mas Abu jadi moderator, Bapak Ibu peserta, itu kan paling nggak kesadaran jati diri. Itu kalau tidak sadar, misalnya Bapak Ibu, loh aku ini peserta apa narasumber, nanti Bapak Ibu tiba-tiba ngomong sendiri. Nanti Mas Abu juga begitu loh, saya tadi moderator apa narasumber ya. Loh itu kan sulit. Jadi di dalam hidup ini tetap kita harus tahu jati dirinya. Di rumah itu saya itu bapak, opo anak, opo ibu, opo tetangga. Itu kan harus jelas. Kalau tetangga jangan masuk kamar. Yang masuk kamar bapak dan ibu. Anak punya kamar sendiri. Kita pas cara bersikapnya. Nah ini ada anak-anak muda yang malah anti budayanya sendiri. Lebih suka budaya luar. Dikata Mangkunegara, padahal inti pengetahuan itu ada dalam diri kita. Kata Mangkunegara, asal mau ikhtiar, di sana dan di sini tidak berbeda. Kalau kita mau menggali jati diri kejawaan kita sedalam-dalamnya, wong itu isinya kebenaran dan kebaikan, pasti tidak akan selisih dengan yang ada di sana-sana. Justru yang kita gali dari kita lebih kontekstual, lebih sesuai dengan tempat kita hidup. Jadi, Mbok yo jangan menolak kejawaan identitas sejati kita. Jadi terbalik, yo kalau memang sudah menguasai jati dirinya, terus nambah wawasan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, biar tambah luas. Jangan dibalik prosesnya. Nah, terus terakhir beliau ngeritik begini, terhadap anak-anak muda yang agak gaya ini. Daripada mendalami agama, kalau gayanya seperti itu, mbok sudah mencari nafkah sajalah. Ngupo bugo. Berhubung ditakdirkan sebagai orang lemah, ini saya terjemahkan langsung dari pupuhnya, ya lebih baik mengabdi saja pada raja, bertani saja, atau berdagang saja. Jadi suwiten noto, tani, tanapi, agrami. Jadi maksudnya apa? Ini tidak usah aneh-aneh. Kalau memang belum ada kemampuan dalam hal agama, ya sudah. Pasrahkan pada ahlinya. Lebih baik kita bekerja sajalah sesuai bidang kita yang baik. Ngupo bugo. Nanti yang agama kita ikuti orang-orang yang ahlinya. Jangan kita merasa jadi ahli agama semua. Jadi mari ngupo bugo, suwi tenoto, tani, tanapi, agrami. Nah, terakhir beliau bilang begini, padune wong dahat cubluk, durung weruh coro Arab. Jadi mengapa saya bilang begitu ya, saya ngaku karena saya ini dalam agama orang bodoh. Belum tahu tata cara hidup orang Arab. Kata beliau lebih fokus pada kejawaan, kearifan-kearifan Jawanya. Jadi menurut beliau yo, saya tidak tahu sih ilmu-ilmu versi Arab itu seperti apa. Wong saya bodoh di situ. Tapi setahu saya daripada ngaku-ngaku ahli padahal bukan ahli, padahal durung pecus,
padahal belum mampu, dan jangan gaya-gaya seperti orang ahli agama. Lebih baik, yo ayo cari nafkah saja, kita kerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita. Itu saja yang lebih baik. Nah, ini saran dari beliau. Jadi, biar tidak merusak orang lain. Kalau dalam bahasa agama itu, kita sendiri sesat, masih mending. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan orang lain. Wong bukan ahlinya kok bicara tentang itu. Ini kritik pada formalisme beragama. Nah, contoh idealnya kalau di Wedotama itu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu raja pertama, sultan pertama dari Mataram Islam. Jadi Panembahan Senopati, Wong Agung ing Ngeksigondro, ini role modelnya untuk ilmu yang ketemu dengan laku. Jadi Panembahan Senopati ini sebelum beliau jadi raja, bisa mendirikan Mataram Islam, itu kan sebenarnya beliau ini tidak ada yang membayangkan bisa berdiri Mataram Islam itu. Karena beliau hanya anak angkatnya Prabu Hadiwijoyo yang dari Pajang. Prabu Hadiwijoyo sendiri sudah punya putra mahkota namanya Pangeran Benowo. Beliau juga tidak ambisius, tetapi beliau memang suka tirakat. Jadi beliau ini mengekang hawa nafsu, jadi kapati amar sudi sudoning hawa lan nafsu. Pinesu topo broto. Jadi beliau ini suka menyepi di mana-mana. Bahkan ada cerita sampai beliau menikah dengan Nyai Roro Kidul. Meskipun itu bisa dimaknai secara simbolik. Jadi karena memang Mataram yang daerah Jogja itu kan memang dekat dengan laut-laut. Perlu penguasaan terhadap sumber daya kelautan untuk bisa jaya kerajaannya. Nah, jadi jalannya laku ilmu itu ya persis seperti Panembahan Senopati tadi. Mari mengekang nafsu, mari bertapa, dan membuat senang hati orang lain, membuat suasana tentram. Jadi ada teori dalam Wedotomo seperti ini ya. Jadi orang itu kalau memang benar berilmu dengan laku, hawanya pasti dingin, menenteramkan. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah ya misalnya bertemu ulama siapa, bertemu ahli agama siapa. Tidak harus nunggu beliau bicara ngomong. Dekat dengan mereka saja rasanya dingin, rasanya tentram hati kita. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan vibrasi, aura, dan lain-lain. Tapi orang-orang seperti ini loh yang patut kita teladani, kita jadikan guru. Orang ini bisa dipastikan tidak hanya ngerti banyak teori, hafal banyak teori, tapi mereka ini sudah laku, sudah menjalankan. Itulah contoh ilmu yang dibarengi laku. Jadi senantiasa menyenangkan hati orang lain dan menenteramkan hati orang lain, meskipun hanya dekat saja. Nah, beliau ini Panembahan Senopati ini cirinya yang lain adalah kolo kalaning asepi lelono teki-teki. Jadi beliau ini suka berkelana, tapi tidak dalam rangka touring, tidak dalam rangka rekreasi jalan-jalan, tapi mencari ilham, mencari aspirasi. Kalau orang Jawa itu kan ada konsep namanya wangsit. Wangsit itu bisikan dalam hati tentang sesuatu. Nah, ini ada budaya untuk nyepi sebentar. Kalau dalam agama namanya uzlah. Jadi untuk mencapai cita-cita, nggayuh geyonganing kayung. Targetnya apa? Melakukan menyepi tadi, uzlah tadi adalah kayung yun eninging tias. Jadi sampai dia terpesona pada dunia batin dan tidak lagi jatuh cinta dengan dunia lahiriah. Jadi ketika kita sering menjauh dari keramaian, targetnya adalah biar kita akrab dengan keindahan-keindahan di luar dunia ramai. Karena kadang-kadang kita itu kan kalau masih terlibat terus-menerus, sulit kita bisa ngerti indahnya selain yang di luar yang kita terlibat. Jadi maka ayo
uzlah sebentar, menarik diri sebentar, biar tahu betapa indahnya dunia di luar dunia ramai dan betapa banyak buruknya dunia yang hari ini kita geluti. Karena cakep enggak tidak cakep itu kan kelihatan kalau kita mengambil jarak. Kalau kita terlalu dekat, apalagi terlibat intensif terus-menerus, itu biasanya sulit menemukan keburukannya. Ganteng atau cantik itu kan kalau kita ada jarak melihatnya. Kalau wajah sama wajah nempel, enggak ada bedanya yang ganteng dan yang cantik. Hmm. Ya sama saja sudah kelihatannya, sudah enggak ngefek lagi. Kita tahu teman kita ini cakep kan karena ada jarak sedikit terus kita lihat. Nah, dunia juga begitu karena kita terlalu terlibat, terlalu bercampur, kemungkinan jadi enggak objektif. Jadi tidak tahu buruk-buruknya, ngertinya asik saja, enak saja. Maka Panembahan Senopati mencontohkan sosok yang lelono, lalat, dan sepi. Jadi suka menyepi, mencari, menghindar dari keramaian sebentar dalam rangka menemukan kejernihan-kejernihan. Demi budya tulus mesureh kasudarman, menemukan kehalusan budi dan kemampuan yang optimal untuk mengendalikan diri. Nah ini benchmark-nya ini kalau di Wejotomo. Beliau Panembahan Senopati, seseorang yang berilmu lewat jalan laku. Jadi lewat jalan nyepi, mencari ilham, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya tambah sedikit lagi. Mengkono ngelmu kang nyoto. Sanyotone mung weh reseping ati. Bungah ingaran cubluk, sukeng tias yen den ino. Norakoyo si punggung anggung gumrunggung. Ugungan sadino-dino. Ojo mangkono wong urip. Jadi ini bagian akhir dari kalimatnya Mangkunegoro. Demikianlah ilmu kang nyoto atau kasunyatan itu. Senyatanya memberikan ketenangan hati. Jadi parameter akhir kita sukses atau tidak dalam berilmu lewat laku ini hati yang mantap dan tenang. Tetap senang meskipun dikatakan bodoh. Tetap gembira meskipun dihina. Tidak seperti orang dungu yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Janganlah seperti itu orang hidup itu. Jadi berarti parameternya adalah ketenangan hati, ketentraman hati. Terakhir ini penutup untuk putra beliau karena ini memang ditulis untuk putra-putra beliau. Marmo denta beri kulub, angulah lantiping ati, rino wengi den anedya. Pandak pandu ing pambudi, bengkas kahardaning driya supaya dadiya utami. Pangasahe sepi samun, ayau esah ing salami. Samangsa wis kawistara, lalande mingis-mingis. Pasah wukir reksa muka, kekes srabedaning budi. Wah ini Mas Abu mesti roaming ini mendengarkan kalimat ini. Bener, ini benar-benar nggak ngerti. Mesti Wah, bingung ini Bapak ini Ibu yang nggak Jawa. Jadi ini boleh dipesankan pada putra-putri Bapak Ibu ya. Oleh karena itu anakku rajinlah, belajarlah menajamkan perasaan. Siang malam berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi orang yang utama atau baik. Asahlah di alam sepi. Dan jangan berhenti, terus lakukan itu. Jangan berhenti selamanya. Apabila sudah terlihat, apabila sudah kelihatan hasilnya, tajamnya luar biasa. Akan jadi senjata luar biasa untuk hidup kita nanti. Dapat untuk mengiris gunung penghalang. Lenyap semua penghalangnya budi. Jadi ini nanti manusia ideal yang diidam-idamkan dalam budaya Jawa. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Ini beberapa masukan tentang teori yang sering kita dengar bahwa ilmuku kelakone kanthi laku.
Monggo kalau masih ada yang ingin dibahas siang ini. Oke, Mas Faiz, terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat membuka sih. Apalagi tadi statement yang mengguncang tuh jadi ingat satu statement. Mungkin Mas Faiz boleh sedikit memberikan komentar sekalian kita nunggu. Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau bertanya, memberikan masukan atau memberikan tanggapan, monggo silahkan raise hand atau lewat chat gitu ya. Tadi dikatakan bahwa analogi susu sama racun tuh keren banget sih Mas Faiz, bahwa kalau racun dimasukin ke susu bukan racunnya kesusuan gitu ya, tetapi susunya Ya, yang keracunan gitu, which is agama seperti itu. Itu sangat relate sekali dengan statement Nabi Muhammad tentang konteks bahwa apa sih, awal ludin ma'rifatullah gitu. Awal kamu berdin atau beragama adalah ma'rifatullah. Ini ada korelasinya nggak sih Mas Faiz? Ini kalimatnya kan dua-duanya tuh mirip gitu ya, dalam tanda petik ini ada satu esensi yang saya rasa tajamnya sama gitu. Menurut pandangan Mas Faiz gimana? Monggo silakan. iya. Jadi memang kebersihan jiwa, kebersihan diri itu nanti jadi prasyarat sebelum kita menghidupkan yang baik-baik. Agama itu kan kebaikan-kebaikan sebenarnya. Itu sebenarnya dalam tasawuf kita juga ngerti ada konsep ini. Taholli, tahalli, tajalli. Awalnya Hmm. pasti harus taholli. Pembersihan diri dulu. Karena kalau tidak bersih itu tadi. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba, wah saya ingin langsung dapat wahdatul wujud misalnya. Apa langsung hulul ketemu Tuhan. Tidak mungkin bisa kalau tidak diawali taholli. Hmm. Jadi pembersihan diri. Makanya taubat, istighfar itu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk terus-menerus. Dan termasuk tadi awaluddin itu makrifah. Makrifah itu pengenalan-pengenalan kita terhadap fitrah-fitrah hidup, termasuk fitrah ketuhanan. Jadi fitrah ilahiyah. Jadi diri kita ini, saya masih ingat kan kalau dalam filsafat Islam itu ada tokoh namanya Ibnu Miskawe. Kata beliau, diri kita ini 3 bagian. Kita Hmm. kan sering kalau versi barat itu kita ini 2 bagian, jasmani, rohani, lahir batin. Kalau dalam filsafat Islam itu 3. Jadi yang pertama jasad, jasmani, yang dalam ini rohani, yang paling dalam namanya ruh. Hmm. Jadi, kalau jasad ini sifatnya materi, cenderung negatif. Nah, ruh ini pasti baik, pasti jernih. Ini yang kalau bahasanya Al-Quran, wa nafakha fihi min ruhi. Ini pasti baik. Nah, yang dalam kontrol kita itu yang tengah ini, yang aspek ruhaniyah atau mental. Di situ ada kolab, ada akal, ada nafsu, dan lain sebagainya. Ini kalau 3 ini kotor, ya pasti hidup kita akan jatuh ke level jasmani. Tapi Hmm. kalau 3 ini jernih, kita akan menghadap ke sisi dalam diri kita, yaitu ruh atau rohani. Nah, jadi kuncinya di situ. Makanya kita perlu membersihkan yang tengah ini. Kalau yang tengah ini bersih, dia seperti cermin kaca. Yang dicerminkan apa? Ya pencerminan itu kan apa yang ada di dalamnya, yang Ya. ada dalam diri kita, ruh Mm-mm. tadi. Maka kelakuan kita itu Hmm. mencerminkan kelakuan ilahiyah. Wong dia mencerminkan ruh. Itulah yang dalam tasawuf disebut takholak bi akhlakillah. Perilaku kita itu akhlaknya Allah. Karena dia mencerminkan ruh yang ada dalam diri kita. Makanya dia perlu dibersihkan terus. Kalau yang tengah ini kotor, ya sudah. Dia tidak bisa mencerminkan yang dalam. Dia jatuhnya ke jasad. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi persis sama dengan yang disampaikan Mangkunegoro tadi. Makanya beliau bilang, alah kalau kita belajar mendalam, di sini dan di sana ketemunya akan sama saja. Yes, yes, yes. Makasih Mas Faiz. Ini asiknya sangat meyakinkan banget bahwa ya Nusantara tuh wisdomnya ya balik lagi ya. Kalau udah masuk menjadi cermin tadi di mana-mana wajahnya sama gitulah kira-kira ya Mas Faiz ya. Kalau cerminnya udah clear ya isinya juga sama. Pak Irwan, monggo dipersilahkan, mangga. Ya. Terima kasih Kang Abu. Ya, Assalamualaikum Mas warahmatullah. Faiz. Ya, waalaikumsalam, Pak Luar Irwan. biasa ini KPAA Mangkunegara keempat. Walaupun hidupnya nggak lama ya, 1830 sampai 1880-an ya. 81, ya, beliau Ya. Jadi masih usianya muda sekali meninggalnya ya. ya. Walaupun apa yang disampaikan itu sudah sangat mendalam. Ini ada pengalaman saya sendiri begitu. Tapi gini, tadi yang
ada Mas Faiz mengatakan orang yang kurang bijak atau yang belum ilmunya belum istilahnya belum sampai bijak, tapi menyampaikan sesuatu kepada orang yang lain dan itu diterima aja sebagai satu kesenangan dan tetap senyum gitu ya. Nah, ini bagus sih satu hal, tapi di pihak lain ini bisa menjadi masalah untuk dalam masyarakatan, karena orang yang tadi yang bodoh ini kalau punya kekuasaan itu dampaknya akan meluas sehingga orang lain tuh hanya nganut-nganut aja, setuju-setuju aja, ketawa, padahal itikadnya tidak baik begitu ya. Jadi di sini harus ada sesuatu, saya pikir dalam zaman sekarang ini kalau kita hanya manut-manut aja, padahal orang yang menyampaikan itu adalah seorang yang punya kekuasaan dan itikadnya tidak baik, itu akibatnya bisa fatal untuk masyarakat umumnya kalau semuanya mengikuti seperti itu begitu. Jadi ada contoh waktu saya masih bekerja di satu perusahaan asing, orang asingnya tuh memberikan briefing kepada kita semua, kita tuh pada manut-manut, dia pikir kita ngerti padahal kita kagak ngerti. Dia pikir kita ngerti. Jadi waktu sudah berapa lama kemudian dia tanya sama saya, itu kok saya kan udah sampaikan itu untuk dijalankan begini, kok nggak dikerjain? Terus saya tanya sama teman-teman itu, kenapa ya nggak dikerjain? Ya saya banyak yang saya nggak setujui dan saya juga nggak paham gitu. Oh ya kok nggak disampaikan? Ya enggak lah, kita senyum-senyum aja gitu. Nah itu kan untuk perusahaan itu kan fatal jadi istilahnya. Nah di sini itu bagaimana mengatasi dalam zaman sekarang ini kalau pakai filosofi itu, bahwa tetap kita sopan, tetap senyum, tapi kita kasih kode gitu bahwa kita nggak paham atau kita nggak setuju gitu. Oke, keren Pak Irwan, keren, asik nih. Monggo Mas Faiz, terima kasih, asik nih, silakan. Jadi kita memang sering ketemu momen seperti ini. Tapi yang dimaksud Mangkunegoro pasti bukan yang terakhir tadi ya, bukan yang karyawan yang nggak paham tapi diem saja. Ini konteksnya paham sih, mungkin lebih cocok contohnya itu kita ada teman, kita tahu sih dia salah. Cuma opoyo kita senyum-senyum saja kalau tahu dia salah kan begitu. Jadi maksudnya Mangkunegoro itu begini. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang yang kurang ilmu tadi, yang bodoh tadi, yang banyak omong tadi, itu pertama-tama memang kita harus masuk ke lingkaran dia. Jadi kita hargai dia dengan levelnya. Saya membayangkannya begini, persis seperti kita sedang berkomunikasi dengan anak-anak kita yang umurnya belum cukup. Itu kan mereka ini ilmunya jelas kurang, mereka masih kecil. Ceplosan-ceplosannya itu kan biasanya ya enggak logis, enggak masuk akal, kadang-kadang membahayakan. Nah, kita berinteraksi dengan anak-anak kita ini kan tidak kemudian begitu dia salah langsung kita tuding, kita wah kamu jadi anaknya bapak kok sesat begitu kamu, kan enggak begitu. Tapi kita senyumi dia biar dia tetap ngerti bahwa kita sayang padanya, kita respect padanya. Kemudian pelan-pelan kita nasihati, kita tunjukkan kamu itu salah, salahmu di sini, anunya di sini. Jadi tetap dalam konteks senyum. Jadi dalam konteks aku tetap apapun yang terjadi aku menghargaimu kok, aku menerimamu kok. Nah, jadi saya membayangkan yang dimaksud Mangkunegoro ini seperti itu. Jadi kalau kita ada teman kok, wah ini kalimatnya kok gini ya temanku ini, keras, kasar, dan lain sebagainya. Itu kita senyumi dulu. Paling tidak dia masih menganggap kita ada di circle-nya. Kita masih bagian dari dirinya. Sehingga nanti pada saatnya ketika kita memberi nasihat-nasihat, dia masih mau menerima. Karena kadang-kadang kalau langsung kita serang di tempat saat itu juga, itu biasanya terus jadi masalah baru. Jadi maka pentingnya nasihat itu saya sering menceritakan ya, nasihat itu tetap harus cari momen. Kita harus pinter-pinter membaca situasi. Orang yang masih sangat marah misalnya, kita nasihati tidak mungkin, dia pasti mental. Orang yang masih diliputi kebencian,
sulit kita nasihati, pasti mental. Orang yang masih diburu-buru oleh ambisinya, pasti mental kita nasihati. Maka kita senyumi dulu, biar dia sadar bahwa aku masih temanmu, aku masih peduli padamu, aku masih sayang padamu. Ini menurut saya penting langkah awal. Setelah itu kita masuk mencari momen yang lebih tepat. Karena ya betapapun karena kita sayang, kita peduli padanya dan tidak cuek padanya, ya kita tetap pada saatnya akan memberitahu dia. Mungkin momennya pas, mungkin diajak ngopi-ngopi dulu, diajak makan-makan dulu di mana, sambil itu sambil diceritain, kalau yang pendapatmu tadi aku tidak terlalu setuju, menurutku yang benar begini dan lain sebagainya. Jadi menurut saya cara membacanya begitu. Jadi yang maunya Mangkunegoro tadi, yuk di awal jangan langsung konfrontatif ketemu orang-orang bodoh ini. Karena bisa jadi malah mental. Apalagi kalau kita dianggap, oh berarti kamu bukan temanku, kamu musuhku ini. Berarti sudahlah, misah saja. Kita tidak akan didengar lagi oleh dia ngomong apapun. Jadi untungnya di sini. Meskipun ya pasti saja ada nanti kasus-kasus tertentu yang kasuistik yang akhirnya kesannya orang Jawa itu ya diapain aja senyum. Orang Jawa itu ada apa-apa mungkin orang sering menyebutnya munafik itu, enggak asli itu, enggak sejati, ada yang bilang begitu. Karena memang di Jawa memang yang dikedepankan toto kromo. Jadi, bagi saya toto kromo ya bukan kemunafikan. Jadi karena itu konvensi kesepakatan budaya di kita. Bahkan ada banyak hal yang dalam hidup ini jangan kita keluarkan begitu saja, jangan kita sampaikan begitu saja. Bukan berarti itu munafik, tapi itu namanya adab. Adabnya orang bergaul memang begitu. Ya memang kalau bisa kita tidak suka, kita ungkapkan tidak suka. Kita suka, kita ungkapkan suka. Tapi kan ada caranya mengungkapkan itu. Nah, kalau sementara kita pending tidak kita ungkapkan, bukan berarti kita orang munafik, tapi kita beradab, ngerti, nyari momen, nyari kesempatan untuk bisa memberikan yang lebih baik. Baik, saya kira itu cara membacanya. Terima kasih Pak Irwan, pertanyaannya menarik, jawabannya juga asik. Jadi senyum tuh bukan berarti diem juga gitu ya Mas Faiz. Itu hanya untuk mencairkan supaya diterima dulu pelan-pelan, karena perubahan itu kan nggak mungkin ekstrim atau apa gimana, tetapi dia kalau dalam bahasa Quran mungkin menggunakan bahasa kaumnya kali ya. Jadi sevibrasi, sefrekuensi dulu. Oke. Luar biasa, keren Mas Faiz, hatur nuhun. Pak Irwan, terima kasih juga, pertanyaannya asik banget, terima kasih. Oke, berikutnya dari Pak Agus Sujono. Banyak yang bilang yang utama adalah syariat dulu. Bagaimana tanggapannya? Monggo Mas Faiz, kan ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tapi ini banyak yang menganggap bahwa syariat yang diutamakan. Gimana nih? Monggo Mas. Baik, jadi sebenarnya syariat, thariqah, hakikat, dan puncaknya makrifat itu sesuatu yang satu paket. Tidak ada yang lebih utama, semuanya utama. Karena kita ketinggalan salah satu, ya berarti tidak utuh keberagamaan kita. Jadi kita beragama itu ada jalan lahir, ada jalan batin. Mudahnya begitu. Jalan lahir syariat. Jalan batinnya itu kita daki lewat thariqah. Kalau kombinasi syariat thariqah ini utuh, kita akan sampai pada level hakikoh. Hakikoh itu mencapai kesadaran yang hakiki tentang hidup dan kehidupan ini. Ini kalau imbang dua-duanya. Nah, kalau kita sampai pada terminal hakikat, insya Allah nanti Allah menganugerahkan karunia-Nya namanya makrifat. Makrifat itu anugerah dari Allah bahwa muncul kesadaran-kesadaran yang meluas dan mendalam tentang alam semesta ini. Itu namanya makrifat dan hakikatnya. Jadi hakikat dan makrifat ini buah. Kalau syariat dan thariqah ini jalan. Nah, syariat penting kita jalani. Kalau memang tidak ada syariatnya itu kan tidak terbukti keimanan kita, kepercayaan kita. Tapi kalau hanya syariat saja, fisik saja ya belum lengkap. Harus ada batinnya. Sering saya ilustrasikan begini. Syariat tanpa thariqah itu seperti
anak muda yang antar jemput, neraktir cewek dan macam-macam, tapi ndak ada rasanya, ndak ada perasaan di balik itu. Jadi yo cuma yo nganter saja sebagai teman, ndak ada rasa apa-apa. Ini formalitas. Sementara thariqah tanpa syariat itu seperti anak muda yang jatuh cinta, rasanya mendalam, tapi disuruh neraktir ndak mau, disuruh nganter ndak pernah, disuruh ini ndak ada bukti dari keimanannya, ndak ada bukti dari apa yang dirasa di dalam batinnya. Syariah tanpa thariqah itu seperti orang olahraga. Sholat itu kan seperti yoga biasa saja, aktivitas-aktivitasnya sholat itu kan kalau tidak ada nilai batinnya, tidak ada aspek thariqahnya. Puasa itu mungkin ya rasanya kayak orang diet biasa saja kalau tidak ada perjalanan batin yang mengiringinya. Sebaliknya juga begitu. Thariqah tanpa syariat ya nanti lahirnya seperti kebatinan saja. Jadi sudah sholat tidak penting. Yang penting kan batinnya nyambung ke Allah. Sudah puasa, yang penting kan bisa menahan diri itu sudah puasa. Ini kayak orang jatuh cinta tapi disuruh neraktir tidak mau, disuruh jemput tidak mau. Jadi cara berpikirnya begitu. Dua-duanya penting, tidak ada yang lebih utama. Dua-duanya utama. Karena kalau kita hanya syariat, kita kehilangan ruhnya agama. Kalau kita hanya hakikat, kita kehilangan bukti keimanan, bukti dari kedalaman yang kita lakukan. Jalan untuk mencapai dunia hakikat itu lewat syariat dan thariqah. Tidak bisa hanya salah satu. Nah, seperti itu cara memahaminya. Makanya tadi Mangkunegoro itu mengkritik anak-anak muda yang berhenti di syariat saja. Kemudian gayanya kayak orang ahli fikih. Karena memang ya berhentinya di syariat saja. Dia lupa perjalanannya masih setengah, kurang dalam. Itu yang dikritik. Jadi bukan mengkritik orang yang beragama secara umum, tapi yang dikritik keberagamaan yang berhenti di syariat saja. Lupa bahwa ada makna-makna yang lebih dalam, ada thariqah, ada hakikat. Saya kira itu, Mas Abu. Terima kasih, Mas syariat Faiz. itu. Terima kasih banyak. Ini perumpamaan yang keren banget tentang syariat, hakikat, tarekatnya. Jadi semuanya satu level, nggak bisa di mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, karena itu semuanya whole package, paket komplit, paket semuanya yang nggak boleh hilang gitu. Terima kasih, Mas Faiz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena nggak ada pertanyaan lagi dan nggak ada raise hand. Apakah, ada nih satu lagi nih Pak Yudi ya, setelah Ibu Sri berarti. Apakah kalau di sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan Timur, budaya ini diajarkan di sekolah kah? Kan belajar bahasa daerah, termasuk belajar budaya daerahnya nggak ya gitu? Silahkan Mas Faiz. Wah ini saya belum pernah survei, tapi pengalaman saja Bu, anak-anak saya yang sekolah di Jogja, pas pelajaran bahasa Jawa, itu ada materi-materi seperti ini. Cuma semoga saja guru-gurunya menyampaikannya tidak hanya formalitas kurikulum. Karena kita itu mungkin dari sisi konsep, dari sisi rancangan itu luar biasa di Indonesia ini. Kurikulum macam-macam. Cuma implementasinya sering tidak seideal konsepnya. Jadi ada materi-materi tentang kejawaan, sedikit-sedikit tadi peribahasa-peribahasa Jawa, durung pecus secelak keselak becus, agomo ageming aji. Itu yang saya tahu kalau di sekolah misalnya level SD atau SMP ya cuma disuruh apa maksudnya agomo ageming aji. Nah, misalnya terus agama adalah pakaiannya orang mulia, titik. Saya tidak tahu gurunya bisa menjelaskan atau tidak kedalaman dari peribahasa ini. Termasuk kayak hari ini kan kita sebenarnya hanya membahas satu adagium yang populer. Ilmu kui kelakone kanthi laku. Nah, itu mungkin kalau di sekolah-sekolah ya masih hanya penjelasannya ilmu itu bisa tuntas kalau melalui laku. Padahal kalau di dalam ya bisa sedalam ini. Sementara sekolah-sekolah itu yang saya tahu tentang kejawaan ini ya sangat terbatas. 1 minggu paling ya sekali 1 jam. Dibandingkan yang bahasa Indonesia, matematika, dan yang lain itu kelihatannya lebih dominan.
Nah, ini mungkin ya PR kita semua. Jadi untuk biar budaya ini enggak pupus, enggak hilang. Jadi kita lebih familiar bahwa kebijaksanaan hidup, kedalaman itu ada dalam budaya-budaya luar. Padahal dalam diri kita sendiri itu banyak nilai-nilai luar biasa yang menurut saya lebih kontekstual, lebih sesuai. Hanya saja sering terlewatkan, kita lupakan. Oke. Ya ini pertanyaannya Bu Sri ini sebenarnya PR untuk kita semua. Apa anak-anak kita juga sudah ada kecintaan pada budayanya masing-masing. Ya termasuk nembang tadi dan lain-lain, yaitu sudah jadi barang langka hari ini. Di tempat saya ada sih yang kalau ada siswa senang dengan nembang ya dilatih nembang. Tapi biasanya orientasinya untuk lomba. Jadi untuk lomba-lomba, untuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi yang dilatih serius ya murid yang senang, yang berbakat, yang memang minat. Dan itu biasanya jumlahnya minimal sekali dibandingkan keseluruhan murid. Nah ini yang keseluruhan murid ini loh, mau dibiarkan saja dia terlepas dari akar budayanya atau tidak. Nah itu PR kita semua sebenarnya. Saya kira itu Bu Sri. Makasih Mas Faiz. Pak Yudi silahkan. Pak Yudi boleh di-unmute. Oke, sambil nunggu Pak Yudi mungkin masih... Oh, udah, silakan. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Ya. Mas Faiz, terima kasih kajian sore ini. Saya melihat kajian sore ini ada paralel atau kesamaan atau hubungannya juga dengan atau ada benang merahnya dengan kajian sebelumnya dengan kajian Ki Ageng Siromentaram, khususnya tentang level ilmu Jawa gitu. Level ilmu Jawa ya. Kalau katakanlah yang laku atau syariat itu, kalau dalam bahasa Ki Ageng itu kanuragan gitu ya. Ini mirip juga dengan pemahaman saya pada yoga. Di yoga atau di Ki Ageng ini laku itu kanuragan seperti puasa atau silat itu, kalau di yoga samaan juga dengan latihan-latihan olah tubuhnya gitu, asana, postur-postur. Ini kan sisi eksoterisnya gitu ya. Tapi semakin dalam ada sisi esoterisnya gitu. Jadi tadi ada hakikat juga, selain tadi syariat ada hakikatnya juga, sisi esoterisnya. Nah ini didasarkan juga pada ilmu. Nah, kalau dalam yoga ini ada word view-nya di yoga ini ada 3 matra. Kalau laku itu latihan gerakan, latihan pernafasan itu disebut juga dengan karma yoga. Yoga lewat tindakan, aksi. Tapi juga harus itu didasarkan pada ilmu, knowledge, jnana yoga. Nah, kemudian di jnana itu ada juga dasar-dasar nilai-nilai yang terrefleksi di dalam postur-postur itu. Jadi di postur itu juga merefleksikan nilai-nilai seperti ahimsa, non-violence, kejujuran, truthfulness itu terrefleksi ketika latihan postur-postur itu. Ini bagaimana kita memanai postur-postur itu. Yang semua tujuannya juga pada devosionalnya. Jadi ada bhakti yoganya gitu. Nah, itu seperti kalau di dalam level ilmu Jawa yang diterangkan oleh Ki Ageng Siromentaram itu selain kanuragan tapi ada juga kan kasepuhannya, selain kasampurnaannya gitu. Nah, kasempurnaan itu tadi tujuannya kepada Yang Maha Kuasa, Gusti Allah itu ada unity-nya di situ. Ketika di situ ego runtuh hanya pada kersaning Gusti itu, kesempurnaan di situ. Ini saya lihat ada paralelisasinya antara kajian pagi ini, sore ini dengan Ki Ageng Siromentaram dan juga dengan filsafat yoganya gitu. Ini ya itu bacaan saya terhadap ini. Ya begitu aja kesan saya. Terima kasih Mas Faris, terima kasih Kang Abu. Terima kasih Pak Yudi, dan mungkin ini relate dan mungkin boleh dikomentari nanti sama Mas Faiz dari Ibu Mayang bahwa Mas, menurut saya kalau sudah ketemu hakikat kita tidak
sudah tidak perlu membicarakan syariat karena dalam hakikat syariat sudah menyatu. Iya. Bagaimana menurut Mas Faiz? Monggo, silakan Oke. Mas Faiz. Jadi ya memang seperti yang dikatakan Mangkunegoro tadi, kalau sudah mendalam itu di sini dan di sana ya sama saja. Mendalam itu ya maksudnya yang di sisi esoterisnya. Oleh karena itu ya di level dalam ini mungkin tradisi-tradisi agama-agama, budaya-budaya itu bisa bertaut. Ini mungkin salah satu rahasia mengapa dulu itu di Jawa ini agama apapun masuk itu secara terbuka diterima dan tanpa konflik. Jadi dari agama nenek moyang, Kapitayan dan lain-lain, terus Hindu masuk, terus Buddha masuk, terus Islam masuk, dan terakhir Kristen masuk. Ini kan tidak ada konflik perang untuk menyebarkan agama dalam sejarah Jawa itu. Kalau yang politik banyak, tapi yang kekerasan untuk menyebarkan agama tidak ada. Kemungkinan besar para penyebar agama ini tahu bahwa masyarakat Jawa itu sudah sangat kuat dalam tradisi esoterisnya. Sehingga masuknya juga lewat sisi esoteris ini. Seperti Islam masuk itu kan lewat para wali. Dan gaya Islam yang dibawa oleh para wali itu gaya tasawuf. Jadi gayanya para sufi yang lebih menekankan aspek-aspek batin. Nah, begitu masuk ke ranah batin, ranah esoteris, ya mungkin bagi orang Jawa, oh ini ternyata sama dengan kita. Muatan-muatannya relevan ini dengan yang kita pahami selama ini. Jadi itu menurut saya, komentar saya sedikit. Kemudian terakhir yang dari Bu Mayang tadi, kalau sudah sampai hakikat, kita tidak perlu membicarakan syariat. Iya, kalau membicarakan, iyalah. Orang itu kalau sudah menjalankan itu sebenarnya tidak terlalu penting lagi pembicaraan. Jadi kuncinya ya sudah, mari kita jalankan saja. Karena dalam agama itu, level paling tinggi ilmu agama itu sumbernya pengalaman keagamaan. Tidak sekedar pengetahuan yang berjarak. Jadi ini kalau dalam tasawuf itu kan para sufi yang mengalami Tuhan, tidak sekedar mengerti dan memahami Tuhan. Jadi pentingnya di situ. Jadi tidak membicarakan bukan berarti meninggalkan. Jadi karena syariat itu wadahnya. Jadi para sufi itu kan banyak pandangan-pandangan bahwa wah sufi itu sudah tidak menjalankan syariat lagi. Tapi sebaliknya yang saya baca itu para sufi itu justru ketika sudah sangat dekat dengan Allah itu bisa sholat itu sehari ratusan rakaat. Bisa puasa terus. Bisa sepanjang malam tahajud terus akrab dengan Allah. Loh, sholat, puasa, tahajud ini kan ekspresi-ekspresi syariat. Jadi justru mereka melampaui syariat. Melampaui itu tidak sekedar seperti kita yang minimalis peribadatannya. Dia sudah, kalau sekedar 5 waktu itu otomatis. Kalau sekedar puasa Ramadan ya. Tapi mereka ini sholatnya dalam sehari bisa ratusan rakaat, bisa puasanya tidak putus-putus setiap hari dan lain sebagainya. Tapi memang tidak diributkan lagi, tidak dibahas lagi. Jadi karena ketika aspek menjalani ini dimulai, ya sudah yang lebih jadi kunci adalah pengalaman kita berhubungan dengan yang maha tinggi, pengalaman kita bersentuhan dengan Tuhan. Apalagi kalau sudah nyampe makom hakikat, itu orang tambah merasa dekat, tambah merasa melekat, dunia sudah tidak penting lagi. Sehingga syariat-syariat tadi dijalankan secara lebih intensif. Baik. Saya kira itu Mas Abu penjelasannya. Terima kasih Mas Faiz, dan ini terakhir mohon diberikan komentar juga. Ada kelihatan saat ini banyak orang ingin menjadi ahli agama yang kemudian merasa menjadi calon penghuni surga. Menurut Mas Faiz dan Abu, ini fenomena apa sih? Nah, gimana nih Mas Faiz? Ini menurut saya banyak dipengaruhi oleh situasi peradaban kita hari ini. Jadi menurut saya ya, ada 3 kunci yang membuat fenomena itu tadi muncul. Yang pertama jelas IT. Jadi teknologi informasi yang luar biasa sehingga siapapun orang
bicara, ngomong, suaranya nyampe ke kita, tulisannya nyampe ke kita, sehingga rasanya hidup ini ruame terus. Nah, yang kedua adalah kesadaran orang tentang haknya. Jadi hari ini itu orang itu merasa, lu ngomong kan hakku, bicara kan hakku, mengekspresikan pandangan kan hakku. Ini yang membuat jadi orang itu baru ngerti sedikit saja terus menyampaikan. Baru baca satu baris dari buku terus dipotong, di-share ke teman-temannya. Padahal mungkin di baris selanjutnya pengertiannya bisa beda itu. Tapi dia ngambil itu saja sesuai kepentingannya. Nah, ini karena dia merasa, loh kan bersuara hakku, komentar berpendapat kan hakku. Oh, ini tambah rame situasinya. Yang ketiga, kalau bahasa filsafat itu eksistensialisme. Setiap orang ingin eksis. Jadi ingin tampil dan diakui. Jadi dia tahu bahwa dia punya hak, terus dia ingin tampil dan diakui. Akhirnya semua orang ngomong tentang apapun, meskipun tentang yang tidak dia kuasai, dalam rangka apa? Biar aku ini tampil, biar orang tahu aku masih ada. Jadi, itu kalau di medsos kan kelihatan itu kan orang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Misalnya ada berita meninggal misalnya, itu semua balapan mengucapkan innalillahi. Dan kita merasa belum sah, belum ada kalau belum ikut di situ. Kadang-kadang Al-Fatihahnya ya hanya Fatihah di WA, kita tidak pernah ngirim Fatihah beneran pada yang meninggal. Nah, kita sering begitu yang terjadi. Jadi kita ingin eksis. Jadi ketika semua ingin eksis, kemudian orang sadar bahwa itu haknya, difasilitasi oleh teknologi informasi yang luar biasa, akhirnya muncul aneka ragam pandangan ekspresi termasuk dalam hal agama. Termasuk dari orang yang sebenarnya tidak ngerti agama. Terjadilah, kalau istilahnya teman-teman di kampus itu, disrupsi, kekacauan-kekacauan. Jadi itu menurut saya fenomena seperti itu yang terjadi. Jadi ketika orang sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan cita-cita eksisnya sendiri. Buktinya apa? Ya buktinya setiap kali kita posting, setiap kali kita menyampaikan sesuatu lewat media sosial, kan kita selalu ngitung kan, ini yang nge-like berapa, yang jempol berapa, yang komen berapa, kita kan selalu ngitung. Ini banyak mana ini sama temenku di Instagramnya dengan Instagramku, yang like, yang komen, dan seterusnya. Cara berpikir kita fokusnya ke situ. Kita jarang berpikir tentang kualitas dari yang kita post, yang kita sampaikan lewat medsos-medsos. Jadi akhirnya terjadi banyak kekacauan, termasuk dalam hal agama. Yang tidak ngerti-ngerti agama ikut ngomong agama. Sebenarnya dia tidak niat sih dianggap jadi ustadz atau ahli agama. Dia ingin eksis saja. Dia ingin diakui keberadaannya sebagai orang yang ngerti agama. Aku yang ngerti agama loh, kan gampang-gampangannya gitu. Aku ya tahu agama loh. Dia tidak tahu bahwa efeknya kalau itu diposting di medsos, seolah-olah dia sedang memberitahu semua orang tentang agama. Padahal semula niatnya hanya ingin menunjukkan bahwa aku ngerti agama. Nah, itulah situasi hari ini menurut saya. Jadi, akarnya di situ. Baik. Terima kasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Super mind blowing ya, kajian kita di ke-6 ini makin asik dan makin terbuka banget bahwa ajaran-ajaran Nusantara ya balik lagi ya, ketika sumbernya sama, cerminnya sama, isinya juga pasti sama gitu. Itu sangat menarik sekali. So Mas Faiz, final statement untuk pertemuan kita yang ke-6. Monggo silakan. Baik Bapak Ibu, kajian kita siang ini semoga pertama paling tidak semakin membuat kita sadar tentang betapa bernilainya peninggalan-peninggalan simbah-simbah nenek moyang kita. Tidak hanya dari sisi peninggalan materi dalam bentuk keraton dan lain sejenisnya, tapi juga peninggalan-peninggalan dalam bentuk pikiran, gagasan, kebijaksanaan, kearifan. Semoga kesadaran semacam ini nular, sehingga karakter generasi kita, jati diri kebangsaan kita tidak hilang. Yang pertama itu. Yang kedua, spesifik untuk materi kita siang hari ini, semoga juga muncul kesadaran-kesadaran bahwa aktivitas-aktivitas lahiriah, termasuk mencari ilmu, termasuk kajian-kajian yang sering kita lakukan,
itu akan sempurna, akan kelakon kalau bahasa tadi, kalau diimbangi dengan aktivitas-aktivitas batin rohani atau laku. Karena betapapun ilmu yang sedang kita raih dari mana-mana itu nanti berkumpulnya wadahnya adalah diri kita ini, dalam jiwa kita. Sehingga kalau kita tidak menyiapkan diri melakukan aktivitas untuk membersihkan diri yang namanya laku tadi, khawatirnya ya seperti tadi, susunya masuk ke wadah yang beracun. Ilmu itu kan sesuatu yang putih bersih, kalau masuk ke wadah yang beracun, nanti jadi susu yang beracun. Akhirnya ilmu yang baik tadi mungkin kita jalankan, kita ekspresikan, tapi versi yang beracun. Itulah mengapa banyak orang bicara, sebenarnya ini tentang agama, atas nama agama juga pakai dalil. Tapi rasanya efeknya begitu merusak. Tapi rasanya efeknya kok begitu destruktif terhadap peradaban. Padahal itu agama, yo ada dalilnya, yo ada dasarnya. Termasuk bahkan para teroris itu juga kan mereka pakai dalil, pakai ayat. Kemungkinan dalil dan ayat tadi masuk dalam jiwa mereka yang sudah kotor. Sehingga keluarnya jadi merusak. Maka penting Bapak Ibu untuk kesadaran ini. Jadi kalau dalam agama ya mudahnya yuk sering-sering istighfar, sering-sering bertobat, membersihkan diri kita. Biar ilmu yang masuk tetap jernih. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Hatur nuhun Mas Faiz, matur suhun sangat. Dan Ibu dan Bapak terima kasih juga atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga bermanfaat, bukan hanya menambah knowledge, tetapi menambah spiritual kita, menambah kesadaran kita juga. Balik lagi, ini PR kita bareng juga untuk bagaimana mempertahankan budaya leluhur ini yang super duper priceless, yang mudah-mudahan ini kita bisa terus wariskan ke anak cucu berikutnya. Hatur nuhun, sampai ketemu di tataran Jawa berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.